Indonesia, sebuah bangsa yang merdeka. Bendera kita berkibar gagah, lagu kebangsaan kita lantang berkumandang. Tapi, benarkah kita sudah sepenuhnya merdeka? Atau jangan-jangan ada belenggu yang tak terlihat yang masih mengikat kita dari dalam sebuah warisan kuno yang terus hidup bahkan di era digital ini? Video kali ini kita akan membahas tentang mentalitas terjajah, sebuah pola pikir yang diyakini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dari kakek nenek kita ke orang tua, bahkan sampai ke generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana ini memengaruhi cara hidup kita dalam berbisnis, berpolitik, bersosialisasi, bahkan beragama. Dan yang terpenting, bisakah kita melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu ini? Istilah mental inlander mungkin terdengar asing bagi sebagian, tapi ini adalah konsep yang sangat relevan. Ini merujuk pada internalisasi rasa inferioritas etnis atau budaya yang dialami oleh kelompok yang pernah dijajah. Bayangkan, kita percaya bahwa nilai budaya penjajah lebih unggul dari milik kita sendiri. Ini bukan cuma soal fisik, tapi penaklukan psikis. Bahkan, psikiatri pun pernah digunakan untuk meneliti kepribadian pribumi demi kepentingan imperialisme. Mokhtar Lubis, sastrawan besar kita, pernah mengidentifikasi 6 ciri mental masyarakat Indonesia, yaitu ada munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya tahayul, artistik, dan berwatak lemah. Mana yang paling menonjol? Yaitu yang berjiwa feodal. Inilah yang melahirkan karakter gila hormat, gila jabatan, dan gila kekuasaan. Tanpa disadari, kita juga sering minder, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, dan bahkan Belanda mempunyai istilahnya sendiri, yaitu minderwaardigheid complex, yang artinya seolah-olah kita memataskan diri untuk dijajah. Lalu ada kecenderungan masuk dalam tempurung atau inward looking, yaitu akibat kekalahan historis kita melawan Barat. Dan yang tak kalah penting, kita dibuat berpikir jangka pendek. Kita terlalu sibuk bertahan hidup sampai lupa membangun peradaban jangka panjang. Misalnya, Candi Borobudur, Prambanan, dan itu semua dibangun jauh dari masa sebelum penjajahan. Ini menunjukkan mentalitas terjajah bukan sekedar sejarah, tapi konstruksi psikologis yang terus mempengaruhi kita sampai hari ini. Penjajahan Belanda, terutama yang masuk melalui VOC. Ini adalah arsitek pembangunan utama dari mentalitas ini. VOC bukan cuma berdagang, tetapi juga ikut campur dalam pemerintahan kerajaan, menindas rakyat, dan mengeksploitasi kekayaan alam, serta menerapkan sistem pemerintahan secara tidak langsung. Meskipun narasi 350 tahun dijajah tidak sepenuhnya akurat secara historis, keyakinan ini sudah mengakar kuat dan membentuk pandangan kolektif kita. Ini membuktikan narasi sejarah, bahkan jika mitos punya kekuatan luar biasa dalam membentuk psikologi bangsa. Lalu datang Jepang. Memang singkat, tetapi dampaknya tak kalah kejam. Mereka datang sebagai saudara tua dari Asia, dengan janji akan mengusir Belanda dari tanah Indonesia. Bahkan bisa mengubah stratifikasi sosial. Tetapi di balik itu semua ada eksploitasi brutal yang tak kalah menyeramkan. Misalnya seperti Romusha yang menyebabkan kematian massal, dan Jugunanfu. Pendidikan pun bercirikan militerisme, melatih pribumi jadi cadangan prajurit Jepang. Namun pengalaman pahit ini justru memperkuat trauma kolektif dan rasa ketidakberdayaan. Kolonialisme itu bukan cuma sekedar dominasi fisik, tetapi juga psikis. Dampaknya sangat dalam, trauma abadi, dendam, putus asa bahkan kemarahan.
Subjek terjajah sering menjadi kehilangan identitas diri. Bahkan ada yang memilih bunuh diri sebagai jalan membangun identitas baru. Pemikiran Frantz Fanon tentang dominasi budaya Barat dan hegemoni budaya Antonio Gramsci sangat relevan di sini. Seperti teori postkolonialisme yang menjelaskan bagaimana jejak kolonialisme tetap ada bahkan setelah merdeka, menciptakan patologi dalam masyarakat. Identitas ganda atau terfragmentasi adalah konsekuensi yang paling signifikan. Kita cenderung menguatkan identitas melalui citra penjajah, sulit mengidentifikasi diri sendiri sebagai individu yang merdeka. Namun, percayalah bahwa mentalitas kolonial tidak hilang begitu saja. Ia hanya berevolusi, ia hanya berubah bentuk, yang akhirnya diperankan oleh warga negara itu sendiri. Sudah banyak contohnya, baik itu dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan agama. Semua contohnya kita hampir paham. Mari kita berubah bersama-sama. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat perubahan, untuk sadar kita harus membangun mental petarung, atau bahkan kita harus hilangkan mental penjajah. Dengan begitu kita akan percaya diri pada kemampuan diri sendiri, gigih menghadapi tantangan, kemudian berani ambil resiko untuk berinovasi. Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang kaya akan sumber daya alam. Mari jangan sia-siakan anugerah ini, karena ini adalah titipan yang harus kita jaga.